Ramadan ini adalah tidak lain tidak bukan untuk meningkatkan akhlak dan azab kalian. Tujuannya itu jadi biar kamu menjadi lebih baik. Kita selalu punya pedoman, setiap hari adalah langkah awal untuk menjadi lebih baik dari hari yang kemarin. Jadi harapan kami pesantren Ramadan ini berdampak nanti pada kehidupan kalian. Luar biasa. Maka hadirin sekalian, kadang atau bahkan seringkali kita tertipu dalam kehidupan kita karena ada yang mendistrak, abang disini mengacaukan, gitu ya. Ketinggian nggak bahasa mendistrak itu? Atau sudah nyambung? Biasanya kalian kan anak-anak jaksel gitu ya ngomongnya ya. Dikit-dikit bahasa Inggris gitu kan. Oke. Mengganggu ya, ada yang mengganggu kita sehingga kemudian yang aslinya dia benar kita anggap salah. Iya kan? Betul? Nah gitu. Kadang dalam kehidupan kita seperti itu. Salah satunya bisa jadi karena ada hal yang kemudian mengganggu itu sendiri. Salah satunya kalau di sini sengaja ditaruh kemudian angka 6. Padahal itu kan hiasan aja gitu. Betul? Dalam kehidupan kita kadang seperti itu deh. Makanya kemudian kita perlu untuk kemudian belajar lagi itu. Sehingga dulu termasuk saya pribadi, mungkin banyak di antara kita semua, seakan-akan sesuatu itu sudah hal yang benar. Tapi ternyata ketika kita belajar lagi, ya kan, ternyata itu adalah hal yang salah. Betul? Betul ya? Ada yang tahu teori bumi itu bulat dikeluarkan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh? Hah? Siapa? Saya. Coba angkat tangan. Teori tentang bumi bulat yang mengenalkan siapa? Hah? Siapa? Hah? James Bond? Siapa? Masa saya harus nanya ke Levino lagi? Ayo. Siapa? Bumi itu bulat. Pada awalnya kalian pernah belajar mungkin di SD atau SMP, bumi itu datar, kayak gitu kan? Betul? MC ya Pak, pembawa acara ya. Nah itu di sana nanti. Kalau ada yang mau ikut silakan. Jam habis asar ya. Itu juga cerita deh, bagaimana orang-orang sana itu dekat dengan Al-Quran sudah biasa deh. Al-Quran itu nempel dengan mereka. Bahkan ketika mereka ditanya apa, jawabannya adalah dari Al-Quran. Kebayang nggak deh? Kalau kita ditanya jawaban kita kira-kira apa? Jauh dari Al-Quran, nggak nyambung. Mereka ditanya jawabannya dan jawaban adalah Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu sudah menjadi kehidupan mereka. Dan dengan itu kemudian mereka dikuatkan secara keimanannya, dikuatkan fisiknya juga, gitu ya. Banyak yang kemudian menjadi ilmuwan, bahkan banyak dokter. Ya, di sana itu banyak ternyata, luar biasa. Tenangkan hati ya. Dikosongkan dulu hatinya. Jadi biar nggak baper nanti kalau dibutuhkan. Oke? Oke. Pada suatu hari. Di sebuah kos-kosan. Ya, jadi kebetulan kami kuliahnya sama, yaitu di Malang, di Brawijaya ya. Tapi bedanya apa? Nah, saya adalah kakak tingkatnya Pak Edi. Berarti saya dapat apa? Jadi Pak Edi itu brondong saya. Jadi selisih kami 2 tahun. Saat itu ya, biasa kalau mahasiswa itu sering mengadakan rapat di kosan. Nah, suatu ketika saya tuh nggak kenal dengan Pak Edi ini siapa, nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal. Suatu ketika beliau ada jadwal rapat di kos-kosan saya, lewat di depan kosan. Di kosan itu ada jendela kaca besar, ya.
Terus kemudian saya yang bertanggung jawab terhadap kos-kosan itu membersihkan, merapikan, terus membuka jendela. Nah, terus apa yang terjadi? Apa? Dari mata turun jalan yang luar biasa. Baik, itu gambar apa? Gambar Given apa ini? Hell. Jadi mau pilih mana? Surga apa neraka? Given. Yang mau ke surga angkat tangan. Oh, ini mau ke neraka. Yang angkat tangan mau ke neraka apa pinggir-pinggirnya neraka? Baik, insya Allah kita semua ingin masuk surga. Lewat jalur mana? Itu yang dipertanyakan. Yo, oh lewat jalur donasi, donasi amal gitu ya. Ayo, oh donasi. Yo, lewat jalur harta. Yo, siapa angkat tangan? Gak bisa. Yang hartanya banyak, yang bisa dimanfaatkan. Masuk surga lewat jalur harta. Masuk surga lewat jalur ilmu. Siapa yang pintar di sini? Angkat tangan. Pantesan cantik. Kok udah cantik lero kan? Wes, perhatikan. HP-nya mana ini? Oke. Siapa? Ini dulu. Ini dulu ya. Kota omong biru kok apro. Saya mau ngomong sama yang cantik glowing Indo negeri. Yuk ini ya, siapa yang sering sholat berjamaah? Oke, siapa yang pernah sholat berjamaah? Iya kan? Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ketika selesai berjamaah, siapa yang mengikuti zikir atau bacaan setelah selesai sholat? Ada ya, sebentar ya. Yang tinggi. Kalau ini